Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini kita dapat spirit lagi nih, dapat cas lah, dapat recharge ya kita ya. Jadi seperti halnya beberapa minggu yang lalu ya kita seminggu yang lalu itu sudah ada sesi morning spirit, cuman kali ini tentu dengan narasumber yang berbeda. Ya intinya hari ini kita pengen sharing nih sama salah satu top BD lah gitu ya di Infinity gitu. Jadi bisa sedikit udah dikasih prolog tadi ya sama apa namanya Pak Victor di videonya, bahwa siapa sih beliaunya ini gitu. Jadi buat beberapa teman yang buat beberapa teman yang ya sudah join di Infinity beberapa lama ya, pasti sudah nggak asing lagi nih sama sosok beliau ini. Udah bosan semua. Sudah nggak asing. Kemudian beliaunya ini bisa saya bilang penunggunya Infinity kali ya. Karena kalau cari beliau ini ya sebenarnya bisa dibilang ya nggak mudah, nggak gampang juga sih. Tapi bisa dibilang beliau ini setiap hari pasti incas di kantor, gitu ya. Jadi apa ya, penunggunya Infinite Dream. Tapi beliaunya juga ya buat teman-teman yang baru join, terus kemudian kepengen tahu seperti apa itu Infinite Dream, terus kemudian kepengen tanya apapun gitu terkait dengan bisnis kita. Wah, ini beliaunya ini bisa helpful gitu. Itu benar-benar saya rasakan pada saat awal-awal saya gabung dan masuk ke kantor begitu ya. Saya ngerasain banget di situ bahwasanya sosok beliau ini salah satu yang emang support saya untuk ya produk knowledge lah. Bahkan suatu waktu pernah saya call beliau ini malam-malam karena ada case nasabah gitu. Karena saya ketemu nasabah, kemudian saya kurang paham mau apa ini produknya seperti apa ya, saya call beliau dan dikasih penjelasan dan ya ini jadi closing saat itu ya. Jadi beliau jadi salah satu orang yang berjasa buat saya. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini kita dapat apa namanya sesi morning motivation and inspiration gitu ya. Jadi hari ini temanya cukup seru, kemudian melengkapi sesi sebelumnya. Jadi kalau kita bilang bahwasanya cara atau mungkin tools kita untuk sukses itu salah satunya caranya untuk closing. Ya, caranya untuk closing seperti apa sih gitu. Tapi kita tahu bahwasanya selain closing itu ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Tentu saja di sini ada namanya after sales service. Nah, hari ini kita bakal belajar dari ahlinya teman-teman. Bakal belajar dari ahlinya, bakal belajar dari orang yang udah expert begitu ya di apa namanya di bisnis ini, kemudian sudah dengan segudang pengalaman yang beliaunya miliki, kita ini dapat sharing banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum kenal beliau gitu ya, jadi beliau ini apa namanya salah satu BD di Infinite Dream yang sudah cukup lama juga berkecimpung di bisnis ini. Terus kemudian yang belum kenal beliau adalah Ko Pitian, atau biasa kita kenal beliaunya adalah Ko Ationg gitu ya, Pak Ationg gitu ya. Nah, Pak Ationg barangkali ini ya buat teman-teman yang belum tahu Pak Ationg itu apa, punya background apa, boleh nggak Pak di share sih gitu. Jadi mungkin tadi ada VT yang udah ditayangkan di awal, tapi barangkali itu belum komplit kalau belum dapat keterangan langsung atau dapat cerita langsung dari Pak Ationg. Iya. Mari Pak. Background Pak Ationg itu seperti apa sih? Background saya itu teman-teman, saya cukup banyak pekerjaannya itu. Wah, cukup banyak. Saya sejak lulus SMA, sebenarnya saya itu pengen kuliah. Oke. Cita-citanya itu pengen kerjanya kantoran. Wah, kantoran. Tapi ya, impian orang. Ya teman-teman SMA kali ya di masa itu ya Pak ya. Iya. Ya, saya bilang di masa itu karena kadang sekarang kan beda ya Pak ya, anak-anak milenial sekarang punya visi atau punya cita-cita yang berbeda.
boleh disampaikan lagi Pak. Nah, saya pengen cita-cita kuliah, lalu pengen nanti kelak kuliah setelah itu pekerjaannya di kantoran. Oke, tapi ternyata mungkin orang tua apa ya, perekonomiannya kurang baik karena orang tua tadi yang kena bapak kena stroke kan, jadi tulang punggung keluarganya mama itu. Dan setelah lulus SMA langsung kerja. Jadi tuntutan akhirnya yang tadinya punya cita-cita kuliah, kerja kantoran, finally karena kejadian yang kita semua nggak kepingin terjadi ya. Iya. Saya kerjanya di Mojokerto. Langsung setelah lulus langsung kerja di Mojokerto. Saya itu kerja di toko bahan sepatu sebagai kepala gudang. Jadi kepala gudang. Setelah dari sana hampir kurang lebih 3 tahun saya pindah kerja lagi ke mana, ke DVD. DVD ini apa Pak? Punya ini DVD atau seperti apa? Sales DVD. Jadi semacam di PTC, saya kerja di PTC 1 tahun untuk kerja DVD itu. Singkat cerita dari situ saya kerja pindah lagi ke Bali, jadi SPB. Sales Promotion Boy, SPB. Coba kesempatan baru nih keluar dari Surabaya nih. Karena di Bali saya jadi di komputer, di Fast and Chip itu saya kerja di sana. Fast and Chip, iya. Saya dari SPB ya kirim-kirim komputer naik motor, apa seperti itulah kirim. Jadi di toko ya Pak, di kantornya tadi maksudnya ya. Dari situ saya kembali lagi ke Mojokerto. Dari Bali itu saya pindah ke Mojokerto. Berapa lama Pak waktu itu sempat di Bali? Di Bali 3 bulan atau 4 bulan karena kena sakit tipes, gejala tipes. Jauh dari orang tua, kena sakit tipes. Wah, ini tentu. Di Mojokerto itu saya jadi di bengkel motor sama cuci motor. Cuci motor itu. Ini usaha bikin sendiri atau ikut orang lagi di usaha itu. Saya jadi bengkel motor karena saya dulu suka motor sama akhirnya saya di bengkel motor sama cuci motor ya bersihin motor, cuci motor itu punya orang itu Pak. Itu. Oke. Dari sana pindah lagi. Saya ke Gorontalo. Wah, ini ambil. Tadi ada di cuplikan ada di itu kan Honda. Saya jadi supervisor marketing. Iya. Jadi supervisor marketing di Gorontalo. Di Honda ya. Di Honda ya Pak ya. Honda. Nah dari situ singkat cerita. Iya. Di Honda itu saya cuma bertahan teman sebentar, itu 4 bulan. Hanya 4 bulan aja, dikarenakan mungkin kondisi di situ berbeda jauh dengan di kota. Ternyata dari kebiasaan hidup di kota, ternyata di desa ya ini, akhirnya pindah lagi tuh. Akhirnya menetaplah di Surabaya lagi, kerja DVD kembali. Wah. Nah, di Surabaya ini yang lama nih. Kurang lebih 10 sampai 11 tahun saya. Iya. Barangkali Pak Tim bisa agak lebih dekat supaya teman-teman supaya suaranya lebih jelas ya. Oke. Terus di Surabaya lagi itu apakah sama Pak? Di tempat yang sama? Dulu kan di PTC apakah sama juga sekarang? Saya di Surabaya itu DVD-nya pindah 2 kali. Tapi berbeda yang di PTC ya. PTC. Bosnya berbeda. Bosnya berbeda. 2 kali. Iya. Terus kemudian dari PTC sekarang di mana? Di Surabaya. Di Surabayanya di Pasar Ratu saya. Pasar Ratu. Jadi Pasar Ratu. Iya, DVD yang apa namanya ya, sekarang masih sekarang ya, sekarang masih ada juga meskipun memang mulai berkurang. Iya, meskipun tapi ya masih ada lah gitu Mas ya untuk DVD itu. Itu berapa lama Pak kalau di DVD? 11 tahun kalau 11 tahun. Iya. Luar biasa, 11 tahun. Jadi saya DVD. Wah, iya. Jadi kalau jual DVD berarti harus tahu dong maksud jual filmnya apa yang lagi in hari sekarang gitu ya Pak ya. Oke. Dari situ dari selama 11 tahun di di DVD ya maksudnya ya. Tentu pasti banyak sekali ya maksudnya challenge-nya. Kemudian
bikin saya juga tergelitik dari situ, kemudian Pak Atio ngambil apa ya istilahnya, ngambil keputusan gitu kan ya. Jadi ngambil keputusan untuk mau memutuskan untuk berkomitmen ya bisnis lah gitu ya Mas ya. Kayak saya bilang tadi di DVD juga pasti di situ juga banyak pelanggan ya gitu kan. Kemudian Pak Atio memutuskan untuk masuk gitu maksudnya, untuk masuk ke bisnis. Kita tuh apa Pak yang melatar belakangi dulu Pak? Oh, di asuransi. Betul. Jadi dari DVD itu langsung ke sini atau seperti apa? oh enggak, saya dari DVD itu sempat kerja di asuransi. Itu part time awalnya. Oh, itu part-time. Jadi artinya masih kerja di DVD, kemudian ambil juga gitu ya, ambil juga part-time-nya part time. Jadi jam 9 pagi di Pasar Atom sampai jam 5 itu kerja di DVD. Ya. Jam 7 malam saya setiap hari harus presentasi satu orang satu waktu itu. Oh, jadi artinya Pak Atio mengambil kesempatan menyisihkan gitu ya Mas ya, menyisihkan waktu kita, menyisihkan sebagian waktunya untuk ambil tadi ya part-time-nya tadi. Itu berarti apa Pak? Malam kah atau seperti apa biasanya kalau janjian sama malam? Jadi ke calon nasabah atau training atau meeting itu selalu malam, jam 7 malam selalu itu. Karena kan dari jam 5 prepare pulang rumah, mandi-mandi cepat-cepat langsung balik ke kantor atau presentasi itu selalu jam 7 malam mulainya. Gitu. Jadi ini teman-teman, jadi artinya kita harus berani ya. Untuk memulai sesuatu pasti harus berani. Capek memang. Iya, capek ya gitu ya Pak. Capek pasti ya, tapi tentu saja hal yang konsisten bisa kita lakukan ya pasti apa istilahnya, usaha itu tidak mengkhianati hasil apa ya Pak ya. Tapi ya harus berani memulai, betul ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah memulai, ya nggak pernah kita bakal merasakan keberhasilan gitu ya. Iya. Kalau misal ya dari yang kita baca begitu ya, jadi bahwa ada dua kemungkinan kalau misal kita berani ambil keputusan yang pertama, berarti ya kita mencoba ada gagalnya, tapi kita juga bisa berhasil. Tapi kalau misal kita nggak pernah mencoba, ya nggak pernah bakal merasakan dua tadi gitu ya Pak ya. Oke Pak Atio, jadi barangkali dari pengalaman Pak Atio tadi, Pak Atio menjalani untuk part-time itu berapa lama sih Pak? Saya join di bisnis asuransi waktu itu tahun 2012. Awal mulanya tuh hanya bantu Pak Yusuf. Pak Yusuf kan promosi jadi PM. Ini mungkin barangkali buat teman-teman yang belum tahu ya gitu. Jadi beliaunya ini memang saudaranya founder kita gitu maksudnya ya, founder kita Pak Yusuf Gunawan gitu ya. Jadi setelah Pak Yusuf masuk duluan ya saat itu ya kerja asuransi, lalu promosi di tahun 2012 saya diajak untuk jadi manpowernya, adminnya. Iya. Namanya kakak mungkin ya bantu lah, oke lah ikutlah. Awal mulanya hanya ikut-ikutan aja sih, ikut-ikutan aja pertamanya. Tapi dari sana setelah ikut-ikut, tapi tetap ikut-ikutan itu saya selalu meeting, training saya selalu ikut. Selalu ikut, nyisihkan waktu. Tapi singkat cerita, saya berpikir kenapa saya bisa memutuskan full timer di asuransi. Saya mikirnya begini sih teman-teman, waduh saya ini lulusan SMA, lalu biaya untuk menikah itu nggak ada. Ya saat itu masih bujang dan usia saya waktu itu usia hampir 30 tahun gitu. 30 tahun lalu saya pikir wah ini orang tua yang nggak ada dana lalu rumah yang nggak ada, nggak punya, apa. Lalu saya di asuransi, saya waktu ikut training, ikut meeting, saya lihat kok banyak yang sukses itu banyak. Dari yang orang yang hancur atau perekonomiannya nggak ada jadi cepat. Nah, artinya berarti dari sesi itu ya, dari sesi training ataupun Pak Atio dapat motivasi nih. Sehingga jadi pendorong, jadi penggerak gitu maksudnya ya. Benar. Oke. Saya lihat perubahan hidupnya orang tuh kok cepat. Nah, lalu saya bilang ke Pak Yusuf, saya bilang Koko mau full timer. Ini saya kejar untuk promosi PM. Wah, luar biasa. Iya. Terus dari situ untuk jadi promosi BM waktu itu berapa lama sih Pak yang Pak Atio sempat? 2012 ke 2013 saya itu memang ya tadi itu cuma asal ikut-ikutan. Ya itu lalu saya baru tahun 2013 saya berpikir 2013 pertengahan saya baru berpikir saya mau kalau hidupnya gini-gini aja ya gini-gini aja selamanya pakai DVD. Benar kalau kita nggak take action pun bakal tetap seperti karena itu. saya melihat contohnya
banyak yang sukses di Iya. asuransi waktu itu. Saya lihat tuh kok banyak ya. Salah satunya Pak Yusuf. Nah, Saya ini adik sendiri nih gitu Mas. Adik sendiri berani Iya. ambil keputusan, kemudian ya kita bisa melihat ya Benar. salah satu contohnya, benar Pak, benar. Saya di Pasar Ratu kan tidak ada waktu. Hari besar ya masuk. Oh iya. Lalu kerja 1 bulan hanya 1 kali, 1 hari 1 kali libur, 1 bulan Justru 1. kalau hari libur itu hari Pak rame-rame. Banyak lah, cari duitnya di situ. Oke. Jadi ya kalau bisa dibilang berarti dari 2012 sekarang 2022 udah 10 tahun ya. Pak. Iya. Tentu di 10 tahun itu pasti ya kita bilang nggak mudah juga gitu ya. 10 tahun itu waktu yang cukup lumayan lama loh Pak. Iya. Pasti ada apa namanya, ada sulitnya, kemudian pasti ada mudahnya gitu maksudnya Pak ya. Ya ini pertanyaan saya buat saya yang baru join juga ya. Artinya belum begitu lama gitu ya. Jadi kalau Pak Tio melihat itu kira-kira seperti apa sih Pak prospek bisnis ini gitu Mas? Melihat ke depan itu seperti apa? Apakah semakin mudah atau challenge-nya semakin sulit dan segala macam? Menurut Pak Tio seperti apa? Ini juga buat pengetahuan juga buat teman-teman di sana. Kalau di bisnis asuransi menurut saya untuk sekarang ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada tahun-tahun dulu saya pertama kali. Itu teman-teman. Lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, Kenapa? apa Pak? Di mudahnya tuh di apa Pak? Karena mungkin ditunjang mungkin dari biaya apa ya, rumah sakit biayanya mahal, lalu orang-orang mungkin sedikit sudah tahu tentang BPJS, dibantu BPJS, tapi kan mungkin manfaat fasilitasnya kurang maksimal, sehingga mereka sudah merasakan itu, tak apa dia menambahkan untuk dari asuransi swasta. Iya. Apalagi mungkin kalau misal teman-teman juga udah udah dengar berita bahwa BPJS habis ini nggak ada kelas loh. Benar. Nggak ada kelas itu berarti yang dulunya bisa satu ruangan ya ada kelas satu Iya, dua tiga. benar. Sekarang udah nggak ada, habis ini udah nggak ada dan semuanya ya satu ruangan dua orang kan gitu ya. Ya tentu ini jadi selling point juga ya teman-teman ya gitu. Jadi terus Pak kemudian yang lainnya mungkin kira-kira kalau membandingkan dari beberapa tahun lalu dan sekarang seperti apa? Selain ini Mungkin dari sekarang ditunjang ada namanya COVID ya. COVID. Jadi orang mereka kan khawatir betul akan ada namanya rumah sakit atau kematian atau apa, sehingga tidak mereka akhirnya apa ya, tiba-tiba telepon, wah saya buat asuransi tak apa dari itu. Ini kita perlu tahu juga nanti. Kok tiba-tiba itu orang telepon kemudian tiba-tiba telepon ke Pak Ade, ini gimana caranya gitu ya? Iya. Ya buat kita mau cari nasabah itu harus telepon dulu Pak. Waduh, mau buka database segala macam. Tapi yang saya dengar, bukan saya dengar sih, yang sering kita sharingkan gitu, Pak Ade tiba-tiba dapat telepon gitu, tiba-tiba dapat telepon dari nasabah. Wah, Pak Ade ini, itu sumbernya dari mana Pak gitu Mas ya? Mungkin bisa di-share Pak sama teman-teman yang selama ini Pak Ade jalanin di apa ya? Mungkin caranya untuk dapetin nasabah. Betul gitu ya. Sebelum nanti kita bicara main-nya gitu Mas, ya, main topik kita yang after sales service-nya ini. Jadi sebenarnya di bisnis asuransi ini sebenarnya caranya semua sama. Karena saya selalu ikut meeting, ikut training, saya lihat pantau mereka yang hebat-hebat. Ini bagaimana ya kok mereka? Jadi tadinya rumusnya ini bagaimana? Iya, mengamati. iya. Saya mengamati kenapa ya mereka kok tiba-tiba dapat nasabah dengan mudah. Itu bagaimana? Itu caranya ada 2. Pertama pasti namanya hard selling. Pasti kan. Jadi kita kan pasti harus kalau nasabah pasti kan ada itu kan kita harus jemput bola. Betul. Hard selling. Betul. Tapi ada yang cara kedua itu kita harus diimbangi dengan namanya soft selling. Soft selling. Jadi hard selling tetap bisa digunakan. Lalu saya pakai combine antara yang kedua ini soft selling. Soft selling itu apa? Contohnya itu ya Pak. Kita harus sering-seringlah untuk upload di sosmed. Apapun kegiatan kita, mau seperti podcast begini, boleh. Training teman-teman ya, kalau training mau dengerin, ini ada ikut morning motivation, itu upload di sosmed, WhatsApp, Facebook. Bukan hanya eksis kita makan di mana foto ya. Iya. Tapi produktiviti kita juga perlu ditampilkan. Aktivitas kita perlu ditampilkan juga gitu ya maksudnya ya. Lalu kalau kita prospek ke nasabah, foto. Prospek nasabah
presentasi nasabah di mana. Nah, kita tunjukkan aktivitas Oke. atau urus klaim nasabah di mini. Nah, saya selalu saya itu tampilkan di story. Selalu ditampilkan Story. di posting, baik di story ya, IG ya, Facebook ya. Sekarang udah ya era sekarang ya Pak ya. Jadi soft sale itu emang ya buat teman-teman yang mungkin apa ya masih bingung gitu ya Mas ya. Buat teman-teman yang mungkin barangkali yang baru ataupun yang baru join, ya boleh nanti kita sharing-sharing di kantor ya di Infinity Dream sama Kuationg, kita tiru. Bahkan saya juga sama sih gitu. Saya sering minta postingannya. Saya sering minta gitu, saya minta apa yang diposting sama Pak Tiong itu saya minta. Biasanya emang itu saya posting juga sih. Ya karena bagaimanapun juga ya produktivitas kita, kemudian apa ya tadi klaim ya bahwasanya klaimnya terbayar itu jadi suatu hal yang tentu menarik ya. Nah terus kemudian selain yang tadi Pak, selain yang tadi apa namanya posting sosial media, kemudian apa namanya tentu 10 tahun ini waktu yang cukup lama. Ya, kadang orang bilang, waduh 10 tahun mau aku setahun aja udah habis nih bang namaku. Daripada dapatnya dari mana gitu maksudnya? Dapatnya dari mana saya harus dapat untuk dapat konsisten dapetin nasabah gitu. Itu gimana? Cara Pak Tiong gimana? Yang saya ketahui bahwa saya Pak Tiong ini konsisten banget gitu loh maksudnya. Setiap bulan pasti ada aja gitu loh. Ada entah itu dari mana tiba-tiba cerita, aku baru dapat ini. Wah itu gimana Pak? Coba ceritakan Pak. Saya sekarang lakukan cara yang memang sih kalau kita tidak pungkiri ya, kerja di asuransi di lama-lama ya pengamannya habis. Nah itu dia. Pasti itu pasti jadi pasti Bank Nama habis. Cuman bagaimana kita bisa mengembangkan Bank Nama agar bisa kita dapat konsisten closing itu saya lakukan soft selling. Seolah-olah saya selalu datang. Kita lihat kalau saya kan selalu datang pagi di kantor, pantau data nasabah, apa mungkin dari cara bayar, saya telepon. Saya telepon. Dari existing ya. Existing saya telepon. Ini waktunya jatuh tempo. Memang kelihatannya ngingetin, tapi telepon itu akhirnya ya Pak gimana kabarmu itu yang bisa. Atau yang kedua bisa saya lakukan mereka ulang tahun. Saya di pondok itu ada ulang tahun nasabah semua. Tidak hanya teman-teman, hanya ini perlu dijalani teman-teman. Jadi momen-momen penting. Benar. Ya, saya selalu save, saya selalu itu untuk nanti tahun depannya. Karena pada saat kita input ya, itu kan pasti kita dikasih KTP ya Pak. Wah itu benar tuh teman-teman. Jadi ya jangan sampai kita ini ya. Benar. Yang kelupaan gitu maksudnya ya. Nasabah yang belum closing pun calon nasabah sudah pernah kita bikin proposal belum closing, saya selalu input mereka. Saat ulang tahun saya selalu telepon. Kalau ulang tahun ya. Luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa bahwasanya kadang nasabah itu cuma diucapin udah seneng. Ya, mereka pikir begini ya Pak. Aduh, ini aja asuransi ini loh kok bisa. Padahal saya nggak closing ke kamu loh kok bisa di. Nah itu dia tuh untuk dapetin kedekatan sama nasabah, terus dapetin feel-nya ya kira-kira dapet wah ini orang care banget lah gitu maksudnya ya. Atau seperti itu. ada teman atau siapa yang kelahiran saya selalu datang. Lalu yang kedua mungkin yang teman yang ada yang sakit meskipun tidak ikut saya selalu datang gitu. Ataupun kadang ada teman atau kerabat lain, ada asuransi lain, mereka agennya tidak membantu. Nah, saya selalu bantu mereka. Ini dia jadi kekuatan Pak Tiong teman-teman. Jadi Pak Tiong ini punya kekuatan di after sales service itu. Bahkan mungkin buat kemarin ya sempat kita cerita ya di sharing di kantor bahwa ada salah satu nasabah yang punya Pak Tiong yang waktu itu ceritakan Pak Tiong ada nasabah yang belum closing ya di tempat lama sih udah beli di tempat yang lama, tapi di tempat yang sekarang belum. Dan bahkan Pak Tiong ini ngurusin BPJS-nya loh teman-teman. Jadi teman-teman sekarang itu kan BPJS jadi hal yang wajib ya. Jadi hal yang wajib, jadi ngurus apapun sekarang harus pakai BPJS. Nah teman-teman ini juga bisa dari salah satu tools. Ini persis juga akhirnya caranya Pak Tiong ini saya pakai juga gitu teman-teman. Jadi kemarin saya sharing sama nasabah. Ya kadang nasabah yang dalam tanda kutip network ya, ya mungkin buat dia apaan sih BPJS gitu ya. Iya. Nggak penting gitu aja karena dia udah punya insuran yang lain yang mengcover semuanya. Tapi ternyata sekarang
ini peraturannya wajib gitu kan. Iya. Nah tentu saja ini buat nasabah kita yang nggak punya waktu, kemudian seolah aduh kita tahu lah BPJS itu, lewat aja dari depan BPJS, bus pasti nantinya ampun. Nah teman-teman, ini juga bisa jadi salah satu tools nih caranya Pak Tiong untuk bangun tas sama nasabah. Nah itu gimana Pak? Boleh saya sedikit Pak yang terkait sama yang tadi Pak. Yang meskipun udah beli di tempat lama tapi kok sekarang beli di tempat Pak Tiong dan bahkan repeat. Kemudian yang kita tahu cari referral uang gitu Pak. Iya. kadang kita minta referral, oh yuk Pak Tiong gitu. Kadang selalu susah gitu. Tapi gimana Pak? Kalau Pak Tiong caranya seperti apa? Jadi ya memang kita harus benar-benar kuat dalam branding. Branding diri kita kan pribadi. Jadi personal brand Pak ya. Yang tadi teman-teman. Jadi harus kuat. Kenapa? Saya belajar begini sih. Mungkin teman-teman yang di Surabaya bilang begini. Toko elektronik terbesar di Surabaya apa? Pasti itu yang punya ya kan? Kenapa mereka bisa si biru H itu kuat? Ya. Mereka kan brandingnya kuat sekali. Nah, dan mereka mungkin fokus selalu di bidangnya itu juga. Kita harus fokus juga di pekerjaan kita. Kalau teman-teman yang ingat gini, aduh saya butuh asuransi siapa ya? Mereka selalu pasti ingat kalau kita yang fokus itu atau personal branding tidak kuat, mereka selalu ingat, oh ya, saya ditelepon malam-malam itu waktu itu jam 9 malam. Maaf Atio, bisa itu, Atio masih di asuransi? Oh masih Cici. Masih, kenapa? Ternyata saya kira beli di asuransi untuk saya. Ternyata, oh ini Cici di asuransi lain, tapi agennya tidak ada. Ini Atio bisa bantu untuk buku polisnya ini. Oke siap ya, Atio bantu. Bukan di teman-teman. Bukan, tapi Atio bisa bantu. Wah. Ini hebatnya Pak Tiong itu nerima bahkan mungkin konsultasi gratis gitu ya. Bahkan bukan polis yang dibeli di brand kita loh ya. Iya. Di brand lain pun Pak Tiong nerima itu. Dan saya sampai pergi ke Sidoarjo untuk reviewnya mereka buku polisnya itu. Saya nggak pakai minta biaya, biar kalau mereka saya tulus untuk bantu. Nah. Kalau mereka ternyata mau ucapkan terima kasih untuk diri saya, ya saya welcome. Pun kalau semisal enggak, saya nggak ada masalah. Banyak yang seperti itu. Jadi artinya ketika kita memberi tanpa pamrih, kita tulus bantuin, niat kita membantu. Suatu saat pasti orang itu akan mau referensikan kita. Pasti Betul, suatu saat. betul.